Swastiastu. Bersama saya A.S. Kobalen dalam Renungan Dharma Vegetarian. Hindu mengacu kepada artinya bahwa agama yang menjauhi kekerasan, agama yang meyakini cinta kasih, sangat meyakini tentang makanan suci dan makanan yang dapat membentuk karakter manusia. Vegetarian di dalam konteks umum dan Hindu dibagi dalam 3. Pertama, vegetus. Vegetus adalah masyarakat di mana mereka hanya makan sayur-sayuran tanpa ada tambahan daging, telur, susu, dan segalanya. Ini digeluti ribuan tahun yang lalu di dalam konsep Ahimsa Dharma, dan khususnya ajaran yang berkembang di India yang disebut dengan ajaran Jain dan beberapa aliran dalam agama Buddha. Semakin hari aliran penganut vegetus semakin habis dan berkurang karena tingkat disiplin spiritual yang banyak tidak mampu dilakoni oleh pengikutnya. Yang kedua adalah ovo-vegetus, yaitu makan sayur-sayuran dan memperbolehkan menambahnya dengan telur, sehingga banyak orang bisa menambah energi dan protein di dalam dirinya dengan telur. Aliran ini cukup banyak karena ada kemudahan di dalam disiplin spiritual. Ketiga adalah aliran ovo-lacto-vegetus. Mereka boleh makan sayur-sayuran dengan ditambah dengan telur dan boleh minum susu lakto. Ini yang melatar belakangi bahwa Hindu semakin kompleks, bahwa pada dasarnya banyak kita lupa makanan tidak dapat membawa kita pada satu tingkat kesucian. Makanan tidak menjamin kita jadi suci, tapi makanan akan membawa, membina, membantu kita di dalam peningkatan karakter dan berperilaku. Ini bisa dilihat dengan karakter orang Jawa Barat yang makanannya lebih banyak sayur-sayuran, dengan masyarakat Sumatera Utara yang lebih banyak makan daging-dagingan. Konteks makanan ini di dalam Hindu dibagi 3, yaitu makanan yang suci, sayur-sayuran, dan yang selalu dimakan dengan sebelumnya mempersembahkan kepada Sang Hyang Widi, dengan budaya Hindu kuno disebut satwik. Kemudian yang kedua disebut rajasik, makanan-makanan dengan bersifat daging-dagingan yang paling banyak dimakan oleh kaum kesatria. Satwik, makanan santapan kaum Brahmana. Rajasik, santapan kaum satria. Dan yang ketiga, tamasik. Makanan ini selalu dimakan oleh kaum-kaum Sudra, karena ini adalah sifat makanan yang bisa disimpan dengan lama, bisa dimakan berulang-ulang, dan biasanya makanan ini membawa kemalasan dan membawa rasa emosional yang tinggi. Pada konsepnya Hindu mengajarkan bahwa ingin mencapai kesucian, ingin menjadi orang baik, bahkan ingin menjadi manusia pengikut Weda sejati, maka Hindu mengajarkan, mengharapkan agar kita bisa menekuni Trikaya Parisuddha. Konsep Trikaya Parisuddha adalah konsep suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang nama aslinya adalah Trikarana Sudi. 3 hal yang perlu disucikan, 3 penyebab lunturnya kesucian yang harus disucikan.
yaitu pikiran, perkataan, perbuatan yang disucikan, maka menuju pada Trikaya Parisuddha. Banyak orang-orang ingin memamerkan kesuciannya hanya dengan beralasan dia tidak makan daging. Bahkan ini di zaman Kali Yuga banyak sekali orang-orang pintar yang menciptakan makanan dari sayur-sayuran tetapi berbentuk daging. Ini sangat-sangat menodai, bahkan menyesatkan mental spiritual kita. Sebaiknya umat Hindu yang menekuni atau berada di jalan rohani, berada di jalan spiritual, tidak membohongi lidah, tidak membohongi pikiran. Jika belum mampu bervegetarian, jangan lakukan dengan terpaksa, dan jangan pula melakukan vegetarian sebagai pamer kesucian yang menodai ajaran Hindu sendiri. Yakin dan tunggulah sampai kita mampu. Jangan membohongi masyarakat dengan berpenampilan sebagai orang vegetarian, tetapi secara sembunyi-sembunyi kita memakan daging dan ternyata kita bukan vegetarian. Semoga ini bisa menjadi santapan rohani bagi para pendengar sekalian. Demikian tentang vegetarian ini saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.